Terima kasih saudara moderator. Saya mendului Pak Surahman. Kalau tidak salah Prof. Surahman ini partner saya dulu di beberapa sering di asesor Banperi, cuma saya belum sempat lihat Surahman yang dimaksud apa bukan gitu ya. Ya, saat ini saya diminta membantu sebagai rektor di Universitas Dahasan Bengkulu. Tentunya saya masih juga sebagai guru besar di FEB Universitas Bengkulu. Jadi ya karena saya membantu tentunya menjalani kedua fungsi ya. Di FEB Unip saya harus memenuhi kewajiban dan selaku rektor juga harus memenuhi kewajiban. Jadi ya terpaksa berbagi. Mungkin langsung aja, saya pikir sama materi dengan Pak Surahman, mungkin beda mungkin dalam memandang sisinya. Yang saya lihat gini ya Bapak Ibu sekalian, jadi kehadiran perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu sangat luar biasa ya. Saya gambarkan misalnya nggak usah jauh-jauh di lingkungan saya saja, baik di Universitas Bengkulu maupun di Universitas Dahasan Bengkulu, kehadiran perguruan tinggi itu punya dampak yang sangat luar biasa. Misalnya dari sektor jasa, seluruh sektor jasa, mulai dari katakanlah kehadiran perguruan tinggi itu jasa fotokopi, jasa laundry, jasa perbankan, termasuk yang keuangan ya, jasa-jasa yang lain semua itu berkembang. Kehadiran perguruan tinggi itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian yang kedua, tentunya perputaran keuangan dengan kehadiran perguruan tinggi itu sangat luar biasa. Saya contohkan misalnya nggak usah jauh-jauh, sebelum ada kehadiran Universitas Bengkulu, daerah dikatakan di seputar Universitas Bengkulu itu namanya Kandang Limun ya, itu suatu tempat yang sepi, yang malas didatangi orang dulu. Jadi waktu saya S1 masuk baru-baru dibuka Universitas Bengkulu itu tahun 86 itu ya sangat sepi ya, sangat sepi dan yang nggak ada orang berminat ya. Begitu juga katakanlah di seputaran Universitas Dahasan Bengkulu itu. Jadi dulunya daerah yang katakanlah daerah yang sepi. Jadi tentunya perputaran keuangan pun ya hampir nggak ada. Tapi dengan kehadiran perguruan tinggi ya Anda bisa lihat sendiri, misalnya seputaran Universitas Bengkulu semua berkembang. Nah kemudian yang ketiga, sektor real. Jadi dengan kehadiran universitas, kampus dan perguruan tinggi, sektor real itu menjadi berkembang. Perdagangan, ya, jasa-jasa, semua akan hidup. Kenapa akan hidup? Karena memang ada pergerakan manusia di sana atau mahasiswa. Makanya Anda lihat di hampir semua di tempat kampus, semua sektor realnya akan berkembang, mulai dari katakanlah warung-warung makan dan segala macam itu. Kemudian yang keempat, kehadiran perguruan tinggi mau tidak mau itu membuat literasi masyarakat setempat itu jauh lebih baik dibanding sebelum ada perguruan tinggi. Dulu era tahun 70-an orang Sumatera itu ya sebagian besar kalau mau mengecap pendidikan ya harus ke Pulau Jawa. Makanya Anda lihat ya kita Sumatera itu ketinggalan dari sektor pendidikan karena kita perguruan tinggi ya sangat dikit jumlahnya. Makanya orang Sumatera jauh lebih ketinggalan dibanding pendidikannya dibanding orang Pulau Jawa, karena memang kesempatan kita untuk mengecap pendidikan itu harus menyeberang pulau dulu. Nah, kemudian yang kelima, kehadiran perguruan tinggi itu loncatan menjadi luar biasa bagi katakanlah percepatan peningkatan sumber daya lokal. Kenapa? Jadi katakanlah misalnya kehadiran katakanlah Univi gitu ya. Itu kan sangat luar biasa ya. Orang-orang Lubuk Linggau itu kan selama ini kan lebih banyak kuliahnya di Universitas Bengkulu gitu atau di Universitas Sriwijaya. Tapi dengan hadiran katakanlah Univi, sebagian itu bisa melanjutkan pendidikan di kota Lubuk Linggau dengan tidak meninggalkan pekerjaan yang bersangkutan. Makanya saya melihat nggak jauh-jauh misalnya di Bengkulu, jadi banyak hampir sebagian besar mahasiswa saya itu kan terutama program magister dan doktor itu orang yang dari kantoran.
Nah, karena mereka bisa studi tidak mesti harus ke luar kota. Kemudian yang selanjutnya, dengan kehadiran perguruan tinggi di lokal itu ada terjadi efisiensi jasa pendidikan. Ya, saya bayangkan dulu ya, orang-orang Sumatera kalau mau kuliah di Jawa itu harus jual sawah, jual kebun dan segala macam. Sekarang nggak perlu, karena sangat sangat efisien. Bahkan jauh lebih murah terkadang perguruan di lokal itu dibanding katakanlah perguruan tinggi di Pulau Jawa. Nah, ini mungkin dampak kehadiran perguruan tinggi. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Yang selanjutnya, kehadiran perguruan tinggi tentu akan menciptakan serapan tenaga kerja. Jadi nggak mau, di situ ada dosen, ada katakanlah cleaning service, ada karyawan. Nah, katakanlah Unibi itu jumlah dosen 100, karyawan sekitar 200. Itu sudah berapa? Sudah 300 orang minimal diserap tenaga kerja oleh Unibi. Belum lagi katakanlah perkembangan sektor jasa di seputar Unibi atau kota Lubuk Linggau. Nah, jadi sangat luar biasa dampak itu. Kemudian kerja sama riset. Nah, yang selama ini mungkin mau tidak mau, mungkin karena belum ada perguruan tinggi lokal, pemerintah kota atau provinsi itu mau tidak mau katakanlah bekerja sama ke perguruan tinggi katakanlah di luar kota tersebut. Tentunya itu sangat mahal. Nah, kehadiran perguruan tinggi lokal itu bisa, walaupun tidak full ya, bisa membantu katakanlah kerjasama riset kepada pemerintah, minimal pemerintah setempat. Kemudian yang selanjutnya sebaran pemerataan pendidikan. Jadi saya katakan tadi, kalau kita harus ke Pulau Jawa, itu kan hanya orang-orang kaya yang bisa kuliah. Jadi makanya saya katakan dulu orang yang bisa kuliah dikatakan atau mengecap pendidikan S1 itu kan hanya orang tertentu. Tapi sekarang dengan kehadiran atau sebaran di tingkat lokal, jadi kita sebenarnya secara tidak langsung membantu pemerintah dalam penyebaran pemerataan pendidikan, bahkan dengan biaya yang lebih murah. Nah, yang selanjutnya tentunya akan menghasilkan sumber daya lokal yang handal ya, lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Nah, tapi kalau harus semua katakanlah dengan studi di Pulau Jawa dengan katakanlah harus di kota besar dengan biaya yang lebih mahal dan harus katakan tugas belajar, tentunya tidak bisa dilakukan dengan cepat atau sambil bekerja seperti itu. Tapi kalau ada perguruan tinggi lokal, ini tentunya akan lebih cepat menghasilkan sumber daya lokal yang lebih baik. Nah, dan yang terakhir ini mungkin ranahnya saya, pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi saya ingat waktu era 80-an, waktu awal-awal hadirnya Universitas Bengkulu, itu kota Bengkulu itu kan ya hampir tidak ada ya orang datang ya, karena memang jumlah penduduknya sedikit, dia juga bukan kota transit, perguruan tinggi negeri juga tidak hanya ada universitas dulu Semarak ya, satu-satunya di kota Bengkulu itu ya, kayak kota mati gitu. Nah, dengan kehadiran Universitas Bengkulu itu saat ini sekitar mahasiswa katakanlah sekitar 25.000 gitu ya. Anda bayangkan itu, coba Anda lihat seputar Universitas Bengkulu itu kan luar biasa, termasuk kota Bengkulu. Dampaknya kan penerbangan, hotel dan segala macam sangat luar biasa. Akhir endingnya tentunya pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, perlu diingat kehadiran perguruan tinggi negeri itu memicu juga perkembangan pertumbuhan perguruan tinggi swasta. Jadi Anda lihat sekarang di kota Bengkulu itu kan beberapa perguruan tinggi swasta yang cukup besar ya, dengan adanya Universitas Bengkulu. Jadi tidak dipungkiri, jadi memang mau tidak mau dengan kehadiran misalnya Jogja itu kan kota jasa ya, karena orang semua kenal UGM ya. Nah, dengan kehadiran UGM itu kan coba lihat beberapa perguruan tinggi swasta kan ratusan di kota Jogja, begitu juga di Malang gitu ya. Malang itu ya berapa ya, hampir ribuan ya perguruan tinggi swasta. Karena di situ ya ada Universitas Brawijaya. Jadi kehadiran perguruan tinggi, jadi kota-kota kata-kata kota jasa pendidikan itu ya memang
Makanya terasa kayak Jogja, Malang itu kalau begitu mahasiswa libur, itu sangat terasa bagi apa itu penduduk lokal dengan tidak adanya mahasiswa tersebut. Karena Anda bayangkan kayak Brawijaya itu mahasiswanya sekitar 60.000. 60.000 itu Anda bayangkan, mungkin kalau di Sumatera itu sudah berapa kecamatan itu dengan penduduk sekitar 60.000. Anda bayangkan berapa perputaran uang dengan mahasiswa sebanyak itu. Jadi tentunya pertumbuhan ekonomi lokal akan jauh lebih baik. Mungkin bisa dilanjut. Nah, saya ingin, ini ranahnya saya. Jadi dalam ilmu ekonomi sebenarnya intinya itu kan aktivitas. Jadi yang di tengah itu. Dalam ilmu ekonomi itu satu-satunya yang menggerak perekonomian itu yang namanya aktivitas. Ekonomi activity. Kalau nggak ada itu, nggak ada. Investment nggak ada. Exchange atau pertukaran perdagangan tidak ada. Produksi dan konsumsi jasa tidak ada. Distribusi juga tidak ada. Makanya inti dalam suatu perekonomian, jadi saya teringat waktu belajar S1 dulu diajari ekonomi activity gitu. Baru sekarang saya apa itu merenungi, oh iya ya. Sebenarnya dalam dunia ini kalau nggak ada aktivitas orang meram aja di rumah, itu selesai. Nah, jadi sama kayak kita saat COVID-19 kemarin. Coba dilanjut di gambar itu, Pak Dewa atau siapa? Lanjut gambar lagi selanjutnya. Dewa, Prof. Ya, yang ada gambar orang sepi itu, halaman slide selanjutnya. Ini, Prof. Ya. Ini sebelum COVID itu dengan saat pandemi gitu. Jadi kira-kira seperti inilah. Jadi ini nggak ada aktivitas. Apa yang terjadi dengan tidak ada aktivitas itu? Penerbangan tidak ada akhirnya. Hotel semua mati. Grab semuanya mati. Semua mati semua kita. Karena orang semuanya meram aja di rumah semua. Karena kita dilarang untuk berinteraksi. Ya semua jasa produksi seperti yang saya katakan itu semua nggak ada. Jadi kota, Anda bayangkan Jakarta yang begitu ramainya jadi seperti itu. Nah, coba kembali lagi ke sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, Prof. Ya. Nah, makanya yang kedua ini sudah, yang kedua, yang di bawahnya. Oke, ini. Nah, kita perguruan tinggi itu kan tridharma. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin Bapak Ibu secara tidak langsung nggak sadar, kita di perguruan tinggi itu mau tidak sebenarnya secara tidak langsung menghasilkan good and service, barang dan jasa. Katakanlah pendidikan, dengan kita ngajar di kelas, itu kan selain jasa yang kita hasilkan juga tentunya punya impact kepada good, karena di situ ada alat tulis, ada jasa transportasi mahasiswa datang ke kampus. Kemudian ada whiteboard yang kita gunakan, ada sepeda motor, ada gas yang kita gunakan. Nah, tentunya akhir menghasilkan semua aktivitas. Begitu juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, tapi bagaimana kalau semua itu kita lakukan semua secara daring gitu? Bisa ya, tapi hasilnya mungkin 10-20% akan menghasilkan good and service. Nah, makanya lengangnya kehidupan kita pada masa pandemi itu ya menghancurkan semua sendi-sendi perekonomian. Jadi saya sangat sering diwawancara wartawan terkait bagaimana harusnya kebijakan pemerintah dengan pandemi ini supaya melihat perekonomian itu lebih baik. Saya bilang apapun yang dibuat oleh pemerintah selama kita tidak ada aktivitas itu omong kosong, nol hasilnya, karena nggak ada pergerakan orang. Walaupun kita kasih insentif segala macam kepada katakan UMKM apapun segala macam, itu tetap nol hasilnya, karena nggak ada pergerakan manusia. Jadi saya bilang silakan kalau kamu nggak setuju statement saya, nanti lihat aja hasilnya. Ternyata benar kan, apapun yang dia didorong oleh pemerintah untuk membangkitkan UMKM, zong juga hasilnya. Karena tidak ada pergerakan manusia. Otomatis kalau tidak ada pergerakan manusia, apanya yang akan menghasilkan good and service? Andai kan ada, saya pikir hanya sekitar 10-20%.
20%. Nah, saya lihat di televisi malam kemarin, pemerintah sangat mempermudah kita penerbangan. Saya agak kaget, saya terbang, kebetulan saya ini kan Zoom ini di luar kota nih ya, di Bukumuko. Jadi saya naik pesawat dari Bengkulu ke Bukumuko itu nggak diperiksa apapun. Saya bilang ini gimana, apa itu apa ini kita peduli lindungi, wah udah usah Pak, sudahlah masuk aja lah Pak. Saya udah siap gitu kan, karena selama ini biasanya saya terbang itu kan sangat ketat ya diperiksa seperti itu. Nah, pemerintah mendorong memang kemudahan agar orang berpergian. Nah, dengan harapan ada aktivitas. Makanya saya katakan apapun kemarin yang dibuat oleh kebijakan pemerintah, kalau selalu membatasi aktivitas manusia, itu akan zonk hasilnya. Nah, mungkin karena waktu terbatas bisa dilanjut sedikit lagi. Siap, Prof. Lanjut slide selanjutnya. Nah, ini saya katakan selama ini selama pandemi itu semua aktivitas perguruan tinggi ya, baik sektor jasa maupun bersih kebanyakan dilakukan melalui daring. Andaikan secara konvensional itu sangat dibatasi ya, sangat dilarang oleh pemerintah. Nah, apa yang terjadi? Semua sendi perekonomian kita tuh menjadi lumpuh ya, dengan pembatasan seperti itu. Nah, saya melihat kebetulan saya ini orang kampung ya. Ternyata di desa itulah yang masih ada geliat perekonomian yang secara fisik dilakukan. Nah, kebetulan kita Indonesia ini kan sebagian besar kan orang tinggal di desa nih. Nah, andaikan kita semuanya kayak Singapura, ya saya pikir kita kolab perekonomian kita nih. Karena nggak ada aktivitas apapun. Kita beruntung saudara-saudara kita itu yang di kampung itu tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Jadi mereka tetap ke kebun, tetap menghasilkan katakanlah buah kopi, sawit, dan segala macam. Kalau enggak, kita disuruh di rumah terus kayak kita di kota, saya pikir selesai, kolab negara kita. Jadi, walaupun mungkin ada sebagian nggak setuju ya, saya lihat di kampung-kampung ada pesta, saya lihat. Nah, tapi kita juga jadi aneh, tapi kok di kampung itu orang tetap sehat-sehat saja. Kan jadi saya juga agak misterius ya dengan COVID ini. Saya lihat, sebetulnya saya ini orang kampung ya, hampir tiap 2 minggu sekali saya pulang ke kampung. Mereka sehat-sehat aja. Saya yang serba ketakutan ini diketawai orang. Jadi saya bukan anti yang dilakukan oleh pemerintah, bukan. Ini fakta ya. Jadi ternyata kan nggak ada. Sementara kita yang sangat steril sekali itu serba ketakutan itu justru yang banyak yang kena. Mungkin karena faktor psikologisnya mungkin ya lebih banyak. Nah, mungkin bisa dilanjut selanjutnya karena waktu ya. Ya, Prof. Lanjut. Nah, kemudian sedikit dengan ada bantuan teknologi seperti yang kita gunakan sekarang pakai Zoom gitu ya. Nah, tentunya memang ada side effect gitu ya, dampak sampingan, artinya membantu kita terutama orang-orang kota dengan ketakutan tadi. Ada GrabFood dan macam-macam aplikasi lainnya yang membantu kita, artinya tetap terjadi ada konsumsi walaupun tidak sebesar katakanlah saat sebelum kita pandemi. Jadi dengan dibantu teknologi tetap ada aktivitas. Jadi katakanlah warung itu tetap jalan, tapi ya mungkin sekitar 10-20% karena orang banyak katakan masak di rumah dan segala macam dengan dibantu oleh teknologi. Nah, jadi ini yang ini mungkin bisa dilanjut. Jadi kita dibantu oleh daring ini sangat terbantu. Bukan berarti saya tidak setuju dengan sentuhan teknologi ya. Kita sangat terbantu dengan adanya teknologi. Semua saat ini Zoom ini sangat membantu kita ya. Cuman sangat disayangkan saya melihat dengan Zoom ini muncul kemalasan. Saya lihat pemerintah sudah membenarkan kita perguruan tinggi itu untuk kuliah secara luring. Tapi saya lihat nggak usah jauh, saya lihat beberapa kampus di Kota Bengkulu, malahan kampusnya lengang saya lihat. Kampusnya sangat lengang, padahal pemerintah sudah mengizinkan untuk kuliah secara luring. Jadi mungkin karena keasikan, mungkin akhir memunculkan kemalasan akhirnya. Jadi keenakan, perlu diingat Bapak Ibu, kita pakai Zoom ini sebenarnya emergensi saja, tapi bukan
satu-satunya saya melakukan evaluasi juga Bapak Ibu ya, selaku pimpinan perguruan tinggi saya minta evaluasi. Nah, coba Anda lihat, bisa jadi yang bergabung dengan Zoom itu jangan-jangan hanya 10-20% yang mendengarkan pembicaraan kita itu. Selebihnya itu terkadang dia katakanlah dia hidupkan Zoom-nya, mahasiswa kita tuh dia kemana-mana. Saya kan sering panggil itu, saya panggil satu persatu. Misal di pertengahan perkuliahan gitu saya coba panggil, nggak nyaut-nyaut ternyata. Berarti sebenarnya dia mengikuti perkuliahan kita itu. Apa yang dia dapat dengan model itu? Nah, kita juga tidak bisa melihat perilaku seseorang dengan pakai Zoom ini. Nah, beda dengan kuliah luring konvensional, kita bisa mengamati perilaku mahasiswa kita, termasuk dia ngantuk terus kalau datang kuliah. Kita tahu, anaknya brengsek kita tahu. Jadi ada edukasi yang jauh lebih baik. Zoom betul membantu teknologi kita, katakanlah kayak saya lagi di Muko-Muko bisa memberi seminar gitu. Ya, tapi tidak semua itu berdampak baik ya terhadap katakanlah dalam proses pengajaran. Nah, selanjutnya bagaimana peran kita perguruan tinggi? Kalau saya sudah melihat ya, saya coba misal seputaran Uniped itu, termasuk saya ini agak berani ya. Kemarin itu saya coba, walaupun pemerintah masih ini, saya coba mahasiswa kuliah 50%. Saat kita masih dilarang kemarin, jadi saya mau izin kuliah 50%. Ternyata saya lihat luar biasa dampaknya. Mulai fotokopi segala macam di depan Universitas Dahasan itu hidup semua. Nah, coba saya bandingkan di Universitas Bengkulu, semuanya mati semua karena sampai hari ini saya lihat perkuliahan masih luring semua. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi sangat bisa kita bandingkan antara katakanlah kegiatan kita sangat dengan luring dengan daring. Nah, rumah kos, rumah makan, warung, fotokopi semuanya akan hidup Pak. Jadi saya amati dengan saya memberanikan diri. Kalau sekarang kan memang sudah diizinkan oleh pemerintah. Itu sangat luar biasa dampaknya dengan kehidupan nggak usah jauh di seputar kampus aja lah kita lihat. Nah, makanya saran saya bisa dilanjutkan. Ya, saran saya tidak lain kita selaku perguruan tinggi itu saat ini ya walaupun tidak 100% ya kembalikanlah perkuliahan secara konvensional itu, sambil memang kita mempersiapkan teknologi supaya secara lebih baik nanti kita akan katakanlah dengan kelemahan-kelemahan yang ada saat ini proses kuliah daring seperti ini kita evaluasi ya, kita kembali ke kampus dulu, jangan keasikan kita saya ini kan egois dosen ini, dia mau seenak aja. Jadi macam-macam alasan dosen sekarang. Waduh, saya lagi sini, lagi situ, macam-macam itu alasannya. Nah, kalau model ini dilakukan, saya pikir kualitas pembelajaran kita tuh jauh lebih jelek ya, jauh lebih jelek dibanding sebelum kita pandemi itu. Bapak Ibu bisa evaluasi. Nah, terkait dengan perekonomian, yaitu saya katakan tadi. Nah, memang mau tidak mau kalau kita ingin ada kehidupan paling tidak seputar kampus kita mendorong walaupun tidak 100% kita mulailah dengan kuliah secara konvensional. Dengan itu pasti akan hidup. Saya sudah buktikan seputar Uniped itu, Universitas Dahasan. Jadi dengan saya lebih memberanikan dibanding pimpinan perguruan tinggi yang lain. Saya nggak tahu memang ketakutan atau trik supaya, kan ada juga perguruan tinggi ini supaya memang nggak kuliah gitu ya, supaya nggak kuliah karena mahasiswanya memang nggak mau hadir di kampus gitu ya. Ada juga memang seperti itu perguruan tinggi ya, mohon maaf ya dalam tanda petik, yang proses pembelajarannya tidak begitu baik, terkadang ya kayak dibiarkan seperti itu. Kalau saya nggak mau ya. Jadi saya pikir perkuliahan konvensional itu jauh lebih baik ya, terutama kita orang Indonesia ya. Kita orang Indonesia itu kan ya belum siap teknologi, belum siap secara mental. Itu terbukti yang kuliah mahasiswa kita tuh mungkin dari katakanlah misalnya saya coba tes itu 30 orang, yang nyaut benar itu paling-paling 15 orang saya perhatikan, mencermati yang saya sampaikan dan bertanya. Yang lain itu saya coba tes case gitu, saya tanya apa yang saya sampaikan.
bengong dia. Berarti kan dia tidak mengikuti. Nah, berbeda kalau dengan kuliah konvensional. Jadi mereka nggak bisa, dia dengan terpaksa ya, karena orang-orang kita kan belum sadarannya kan belum hebat. Beda dengan orang Eropa, memang dia ini teknologi itu memang sebagai alat alat bantu. Kalau kita ini kan karena emergensi nih, kita menggunakan Zoom nih. Emergensi mau tidak mau karena memang keterpaksaan, bukan sebagai alat alat bantu terkadang. Jadi karena emergensi perhatikan mahasiswa-mahasiswa tidak banyak menganggap itu sebagai alat bantu. Nah, sebenarnya kalau saya setuju ya, Zoom ini sebagai alat bantu, tapi bukan satu-satunya media sebagai proses pembelajaran kita. Jadi karena menurut saya ya, dengan kondisi mahasiswa kita saat ini, kuliah konvensional itu jauh lebih baik dibanding kuliah secara daring seperti ini. Mungkin itu saja, nanti kalau ada diskusi silakan, kalau ada saya bisa jawab, karena nanti saya makan waktu banyak bagi teman-teman yang lain. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin bisa jadi suara yang kurang bagus karena saya bukan di Bengkulu ya, di luar kota. Ya, terima kasih. Waktu saya mungkin kelewat ya mungkin ya. Mohon maaf. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.